Oke, Bapak sudah siap? Insya Allah siap, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini akan dilaksanakan sidang tugas akhir online atas nama Menteri Akbar Yadi. Untuk persingkat waktu, kepada Akbar Yadi dipersilakan untuk mempresentasikan tugas akhirnya. Maaf, Kak, tampil nggak, Kak? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Yadi, lahir di Sukabumi 24 Maret tahun 2000, ingin mempresentasikan tugas akhir yang menjadi kewajiban saya. Dengan judul tugas akhir, penggunaan framework Code Igniter dalam membuat website pendaftaran online. Latar belakang dibuatnya website pendaftaran ini karena pertama kurang dikenal, terus info tentang sekolah atau pesantren kurang meluas, dan santri atau siswa itu sedikit, dan yang terjadi pemasukan untuk sekolah atau pesantren itu kecil, sedikit. Tujuan dibuatnya website tersebut adalah agar sekolah atau pesantren lebih terkenal, info sekolah lebih meluas, santri dan siswa lebih banyak, dan otomatis pemasukan itu akan lebih banyak untuk pesantren dan ke sekolah. Deskripsi tugas akhirnya menggunakan kode Igniter 3. Kode Igniter 3 adalah template pembuatan aplikasi berbasis PHP yang digunakan adalah kode Igniter 3. Aplikasi berbasis web yang responsif dapat dibuka dalam berbagai perangkat menggunakan web browser. Pesantren sekolah adalah lembaga formal, dan ini adalah flowchart dan website tersebut. Pertama, siswa memulai masuk ke tampilan form input pendaftaran, lalu dia mengisi form input pendaftaran, lalu disimpan. Jika tidak disimpan, dia akan kembali ke tampilan form input pendaftaran. Jika dia simpan, maka data berhasil disimpan dan selesai pendaftaran sampai situ. Bahan dan alat: perangkat kerasnya satu perangkat komputer, perangkat lunaknya sistem operasi Windows 10, terus yang kedua Visual Code, yang ketiga XAMPP Web Server, yang keempat MySQL itu sebagai database-nya. Skema pengerjaan tugas akhir, yang pertama dari planning dulu. Planning sekitar nanti ada ininya, waktu jangka planningnya. Terus penyiapan bahan dan alat. Yang ketiga langsung pembuatan aplikasi. Lalu testing mungkin nanti dipublish, nggak pakai mockup dan prototype karena kurangnya sarana prasarana mungkin, Pak. Nah, ini
lini masa tugas akhirnya menganalisa masalah itu dari bulan April minggu pertama minggu kedua, penentuan judul itu minggu kedua minggu ketiga, penyiapan alat dan bahan minggu keempat, pengerjaan proyek TA bulan Mei minggu ke-1, minggu kedua dan minggu ketiga, pembuatan laporan TA mungkin diganti jadi presentasi ya. Terus bimbingan TA itu dimulai dari waktu itu dari bulan April minggu kedua sampai Juni bulan ketiga. TA selesai itu di bulan Juni minggu ketiga dan keempat. Pencapaian tugas akhir dari planning, yang kedua penyiapan bahan dan alat, yang ketiga pembuatan aplikasi. Kesimpulannya, aplikasi web pendaftaran online perlu dibuat dan diperlukan waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Akbar yang sudah menyampaikan presentasi tugas akhirnya. Selanjutnya dipersilakan kepada Dewan Penguji untuk bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Indra. Terima kasih Akbar atas penjelasan materinya. Saya mau lihat di bagian tadi apa ya? Coba di slide-nya dibuka lagi, dipresentasiin lagi. Ya Pak. Iya sebentar Pak, maaf. Bagian planning atau apa tadi ya? Saya lupa di bagian planning. Bukan. Setelah planning itu apa tuh tadi? Tadi itu setelah planning itu Oke, balik dulu deh, Pak. Kembali lagi next bahan dan alat. Nah, iya Pak. Oke, ini sebenarnya saya saran aja. Saran ya, saya bukan di sini saya tidak untuk bertanya, tapi saran. Nanti ke depannya kalau kamu berhubungan lagi dengan hal seperti ini, tolong dijelaskan perangkat komputer seperti apa sih yang kamu gunakan. Misalkan, kalau kamu hanya menjelaskannya perangkat komputer saja, berarti saya bisa dong menggunakan Windows 2000, ya, atau Windows 98 yang belum, yang prosesornya masih Ortu Duo, atau bahkan yang masih di bawah itu gitu misalkan. Terus apakah saya bisa menggunakan komputer yang RAM-nya hanya 2 GB, gitu, ya kan? Terus kemudian di bagian perangkat lunak, apa saya bisa menggunakan MySQL yang versi 1.0? Misalnya MySQL sekarang versinya berapa? 3 poin berapa misalkan. Apa saya bisa menggunakan MySQL atau SAM yang versinya 1.0? Nah, itu kan akan menjadi pertanyaan dari orang-orang yang melihat ini ya. Maka dari itu, saran saya ke depannya kalau kamu berhubungan lagi dengan hal seperti ini, tolong dijelaskan spesifikasi apa sih yang kamu gunakan, atau bahkan kalau bagusnya itu ada minimumnya, spesifikasi minimum sama yang rekomendasinya seperti apa. Gitu Bar ya. Baik Pak. Oke. Kemudian next. Lagi. Pengerjaan. Oke. Nah, yang di bagian pengerjaan proyek TA di bulan Mei minggu pertama sampai minggu ketiga, itu apa sih yang kamu lakukan? Itu sebenarnya dari pengerjaan proyek TA dari minggu minggu ketiga tuh, karena sebenarnya tuh pembuatan proyek TA itu udah disiapin dari jauh-jauh hari apa ya. Jadi saya cari gambaran pembuatan website pendaftaran online-nya, lalu saya buka-buka di browsing itu
dari ngodingnya harus dari mana dulu itu kan. Itu dari sebelum Mei. Nah, pembuatannya itu dari bulan Mei. Dari pembuatan tampilan admin, lalu saya bisa CRUD di admin gitu kan. Lalu ke tampilan user website utamanya, lalu ke pendaftarannya di halaman pendaftaran seperti form input datanya gitu Pak. Berarti itu kan kamu masih dalam tahap nyari-nyari ya? Iya Pak. Searching gitu. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam pengerjaan proyek TA? Atau hanya penyiapan bahan? Tapi kalau penyiapan bahan itu sebenarnya sebelumnya Pak. Oke. Jadi sebelumnya udah Berarti saya kalau siapin. menurut kamu, jadi kalau misalkan masih searching bagaimana sih cara bikin ini, cara bikin itu sudah masuk ke dalam pengerjaan proyek TA ya? Belum Pak. Belum. Nah, kan tadi saya nanya pengerjaan proyek TA ini yang seperti yang kamu lakukan ini apa nih? Oh, kamu bilang kamu masih searching cara bikin ini, cara bikin itu. Misalkan cara bikin apa tadi? Admin atau CRUD dan lain sebagainya. Itu apa memang kalau searching seperti itu apakah sudah masuk ke dalam pengerjaan proyek TA atau belum sih sebenarnya? Itu belum. Jadi pada saat saya searching itu di minggu sebelumnya Pak. Jadi saya searching dulu. Setelah saya sudah dapat gambaran, nah saya mulai ngoding, bikin CRUD di. Oh, berarti kamu sudah bikin, udah ngoding? Udah Pak. Oke. Kira-kira sampai sejauh apa codingan kamu? Nah itu dia Pak. Jadi datanya apa bisa ditampilkan atau mungkin datanya dipetik Pak? Oh, dipetik. Berarti nggak bisa kamu tampilkan? Iya Pak. Oke. Kemudian next lagi. Nah ini, saya sebenarnya tadi masih berhubungan sama yang poin nomor 3 ini. Kamu di sini tulisnya pembuatan aplikasi. Berarti seharusnya ada yang bisa kamu tampilkan nih ketika kamu menjelaskan bahwa saya sudah melakukan proses pembuatan aplikasi misal. Berarti kan ada yang bisa kamu tampilkan. Dan saya penasaran, apa sih sejauh mana aplikasi yang sudah kamu buat gitu. Seperti itu. Iya Pak. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya, kalau misalkan memang meskipun kamu sudah ngoding ya, tapi kamu tidak bisa menampilkan misalnya, berarti anggapannya kamu belum ngapa-ngapain gitu. Sudah ngoding. Jadi di sini sebenarnya tidak perlu ada pembuatan si aplikasi ini. Karena ketika saya nanya mana aplikasinya, kamu tidak bisa menampilkan. Berarti anggapannya saya tetap, oh kamu tetap belum ngoding, gitu kan. Seperti itu. Anggapannya. Oke, kemudian next. Nah, di bagian kesimpulan yang poin nomor 1 ini saya mau bertanya sebenarnya. Kenapa sih si aplikasi web pendaftaran online ini perlu dibuat? Kenapa? Karena itu untuk mempermudah siswa untuk mendaftar. Lalu mempermudah siswa untuk mendaftar. Kemudian agar proses pendaftaran itu lebih singkat, dan kan terkadang ada yang sampai mengantri. Pernah sampai kayak gitu. Lebih mengantri. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa kamu jelaskan di kesimpulan ini. Kalau cuma sekedar aplikasi web pendaftaran online perlu dibuat, ini kalimatnya menggantung. Tidak ada keterangan kenapa perlu dibuat. Gitu. Itu bukan berupa kesimpulan jadinya. Ya, kalau kamu cuma sekedar aplikasi web pendaftaran online perlu dibuat, nggak ada, itu bukan kesimpulan. Karena nggak ada, emang kenapa harus dibuat gitu loh. Kecuali memang di situ ada tujuannya. Untuk aplikasi web pendaftaran online perlu dibuat untuk memudahkan proses pendaftaran. Misal. Atau aplikasi web pendaftaran online perlu dibuat supaya atau untuk memberikan keuntungan misal untuk sekolah karena mendapatkan murid menjadi lebih banyak misal. Itu kan berupa kesimpulan gitu loh. Ya kan, meskipun harapan tapi kan seenggaknya di situ kamu sudah bisa dapat data, atau kamu kalau mungkin sudah
survei atau sudah wawancara dengan pihak sekolahnya gitu misalkan ya, dan kamu bisa mendapat fakta atau harapan mungkin ya istilahnya dari aplikasi yang mau kamu buat, itu bisa berupa kesimpulan. Tapi kalau kalimatnya cuman aplikasi web pendaftaran online perlu dibuat, itu menggantung. Itu bukan kayak kesimpulan, tapi kayak cuman kayak saran gitu. Baik Pak, siap Pak. Kecuali memang di sini bagian saran. Nah kalau saran mungkin itu oke, bisa diiniin. Cuman kalau bagian kesimpulan agak kurang dapat itunya. Oke, cukup dari saya. Silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih kepada Pak Prana. Selanjutnya dipersilakan kepada dengan penguji yang kedua, pada Pak Nanang. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Web responsif itu yang ada di gambaran saya itu web yang hidup gitu Pak, kayak pada saat seorang klik satu kayak halaman home atau itu kayak website itu hidup aja gitu Pak, ada gambar berjalan gitu Pak misalnya, terus dia tuh kayaknya orang tuh betah aja gitu Pak di websitenya Pak. Ada Pak. Apa ya, tidak responsif. Pak, saya lupa Pak. Nggak tahu. Sempet Pak. Bapak menyampaikan Pak, cuman saya waktu itu udah niat mengubah Pak. Laptopnya keburu diambil sama yang punya Pak. Saya bingung Pak. Mungkin sebelumnya saya chattingan dulu maka itu sih Pak. Dikit. Iya Pak, nah bingung juga. Iya Pak. Iya Pak. Biar ini aja sih Pak, sebenarnya biar agak keren aja gitu Pak. Orang-orang Pak. Enggak Pak, maksudnya kalau visual code itu lebih banyak perangkat-perangkat yang bisa membantu, kayak saya baru buka tag misalnya div gitu, nanti dia ada kayak ngebantu gitu Pak. Ada Sublime Pak. Itu juga bisa sih Pak, Notepad juga sebenarnya bisa. Ya itu tergantung orangnya sih Pak, mungkin. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Flowchart itu di penyiapan bahan dan alat Pak. Iya Pak. Iya Pak. Mungkin kalau menurut saya sih masuk ke penyiapan bahan dan alat Pak, karena dari situ kan kita punya gambaran Pak, punya alurnya begini gitu Pak. Ya Pak.
Oh, saya sih masih semangat selesai, Pak. Insya Allah, Pak. Takbir pokoknya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya, Pak. Minggu. Insya Allah, Pak. Kita main seminggu deh, Pak. 2 minggu, Pak. Tapi sesuai dengan apa yang saya harapkan dari awal ya, Pak. Dengan yang saya tuh 2 minggu, Pak. Iya, Pak. Kan lebih baik ada lebih, Pak, daripada kita harus kurang waktu, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Dewan Penguji. Selanjutnya untuk Akbar. Coba Akbar sampaikan ulang tadi terkait ini progresnya Akbar kan tadi kalau nggak salah sudah sampai ngoding ya? Iya, Pak. Nah, itu kira-kira ngodingnya tuh sudah sampai apa, lalu program-program yang sudah berjalan itu apa aja, fitur-fitur yang sudah bisa berjalan itu apa aja? Coba disampaikan. Jadi kalau dari CRUD, create, update, delete sudah bisa sih, Pak. Read juga udah bisa. Terus kita tuh bisa admin itu bisa kemarin udah bisa import Excel, terus ekspor Excel, ekspor PDF. Waktu itu sudah bisa. Terus kalau dari tampilan user itu udah bisa mendaftar dan hasilnya itu udah bisa masuk ke database. Oke. Berarti ada beberapa fitur yang memang sudah sudah berjalan ya? Sudah, Kak. Belum bisa ditampilkan karena foldernya dipetik gitu ya? Iya, Kak. Oke. Maaf, Kak, nggak kedengeran, Kak. Mic-nya dinyalain nggak? Oh ya, maaf, masih di-unmute. Saya ulangi, untuk nilai dari Pak Prana itu memberikan nilai untuk Akbar itu 67,1. Selanjutnya dari Pak Nanang itu 60,15. Selanjutnya dari Ana sendiri memberikan nilai 63,6. Jadi kurang lebih Akbar kalau direkap itu mendapatkan nilai akhir 63,62 dengan huruf C+ dengan keterangan lebih dari cukup. Ya, itu nilai Akbar untuk yang tugas akhir pada hari ini. Baik. Oke, mungkin untuk Akbar ada closing statement atau pesan dan kesan yang ingin disampaikan. Terima kasih banyak buat Bapak dosen pembimbing, buat Bapak penguji 1 yang penguji kedua sudah memimpin sidang pagi hari ini, Pak. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian sidang tugas akhir pada pagi hari ini untuk Mas Santri Ahmad Akbar Yadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akbar dipersilakan meninggalkan ruangan. Baik. Mas Syahid.